Halo semua, kembali lagi di Belajar Kripto. Hari ini kita akan belajar tentang the meaning concept. Jadi, meaning adalah proses menemukan hash yang tepat. Meaning itu menemukan nilai hash yang sesuai dengan kriteria kesulitan tertentu. Nah, hash ini berasal dari proses hashing. Proses hashing data blok menggunakan algoritma SHA-256. Nah, untuk melakukannya, penambang memakai peralatan khusus berbasis ASIC. Nah, yang dirancang untuk menghitung hash dalam jumlah besar dengan efisien yang tinggi. Imbalan bagi penambang yang berhasil menemukan hash yang valid saat ini adalah 3,125 Bitcoin atau sekitar kalau harga sekarang 5 miliar per blok. Nah, dan rata-rata satu blok ditemukan setiap 10 menit. Kemudian lanjut ke memory pool atau mempool. Nah, mempool itu adalah menunggu untuk ditambang. Nah, sebelum transaksi masuk ke dalam blok, mereka menunggu di memory pool. Semacam antrian transaksi yang valid tapi belum dikonfirmasi. Contohnya, transaksi 100, 104, transaksi 107, 110, dan 120. Nah, penambang bebas memilih transaksi mana yang ingin mereka masukkan ke dalam blok berikutnya, biasanya berdasarkan biaya transaksi tertinggi. Kemudian struktur blok Bitcoin. Nah, setelah memilih transaksi dari mempool, penambang membentuk blok Bitcoin yang terdiri dari blok header, yaitu bagian utama yang berisi blok hash, kemudian previous block hash, Merkle root, atau hash dari seluruh transaksi, kemudian elemen lain seperti timestamp dan nonce. Nah, kemudian ada bagian daftar transaksi, misalnya transaksi 100, 104, 107, dan seterusnya. Nah, kemudian ada jumlah total transaksi dalam blok. Seluruh struktur ini kemudian dihash. Jika hash yang dihasilkan lebih kecil dari target kesulitan, maka blok tersebut valid dan bisa ditambahkan ke blockchain. Kita lanjut ke jaringan peer-to-peer Bitcoin. Bitcoin ini berjalan di atas jaringan peer-to-peer. Artinya, tidak ada server pusat, semua node setara. Nah, setiap node ini menyimpan salinan data blockchain yang identik. Ketika sebuah blok baru ditambang, node penambang akan menyebarkan ke seluruh jaringan, dan node lain yang akan memverifikasi blok tersebut. Kemudian kita lanjut ke alur transaksi Bitcoin. Seperti yang saya contohkan di paparkan di sini, transaksi Bitcoin itu menggunakan model UTXO atau Use Spend Transaksi Output, di mana setiap transaksi memiliki input menggunakan output dari transaksi sebelumnya dan output yang menjadi input bagi transaksi berikutnya. Nah, mari kita lihat alurnya berdasarkan ilustrasi yang saya bagikan di sini. Transaksi A itu memiliki input yang merujuk pada transaksi sebelumnya dan menghasilkan output ke transaksi 100. Kemudian transaksi B adalah ini sebuah Coinbase transaksi, yaitu transaksi yang hanya dimiliki oleh penambang saat membuat blok baru. Di sini Coinbase transaksi itu menghasilkan output ke transaksi 50 yang kemudian digunakan sebagai input di transaksi berikutnya, yaitu transaksi C. Nah, lanjut ke transaksi C itu memiliki dua input, dari transaksi A atau 100 dan transaksi B atau 50. Kemudian transaksi ini menghasilkan beberapa output. Output ke transaksi 101 kemudian di change atau kembalian ke transaksi 49. Kemudian kita lanjut ke transaksi D, yaitu mengambil input dari output milik transaksi C 101 dan menghasilkan output ke 102. Jadi, dengan kata lain, setiap transaksi yang saling terhubung itu melalui output dan input, membentuk jejak kepemilikan yang bisa dilacak sepenuhnya dari transaksi awal hingga saat ini. Itulah inti dari model UTXO di Bitcoin. Tidak ada saldo akun seperti di bank, melainkan output tak terpakai yang membentuk saldo total dompet kita. Kemudian kita lanjut ke kriptografi transaksinya. Ada public key, private key, dan signature. Jadi, di setiap transaksi,
itu ditandatangani secara kriptografis oleh pemilik dana. Contohnya, owner 1 menggunakan private key-nya untuk menandatangani transaksi. Kemudian verifikasi itu dilakukan oleh node jaringan menggunakan public key owner 1. Ini memastikan bahwa hanya pemilik asli yang bisa mengirimkan Bitcoin tersebut. Proses ini terus berlanjut dari owner 1 ke owner 2, kemudian ke owner 3, dan seterusnya. Setiap langkah ditandatangani dan diverifikasi sehingga transaksi aman dan tak bisa dipalsukan. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian transaksi atau biaya transaksi fee. Nah, biaya transaksi ini dihitung dari selisih input dan output. Contohnya saya terangkan di sini, saya paparkan ilustrasi berikut. Transaksi A, input tidak disebutkan dan output itu 0,6 Bitcoin. Kemudian transaksi B itu output 0,3 Bitcoin. Nah, kuncinya di transaksi C. Input total 0,9 Bitcoin itu gabungan dari A dan B. Outputnya 0,5 Bitcoin ke penerima dan 0,3 Bitcoin sebagai change atau kembalian. Jadi, sisanya yaitu 0,1 Bitcoin adalah biaya transaksi yang akan diberikan kepada penambang sebagai insentif tambahan. Nah, rata-rata biaya transaksi di jaringan saat ini adalah sekitar 10.000 Satoshi atau bisa naik tergantung kepadatan jaringan. Jadi kesimpulan ini adalah menunjukkan bahwa proses mining bukan hanya sekadar mendapat hadiah. Ia melibatkan seleksi transaksi, hashing kompleks, verifikasi digital, dan penyebaran melalui jaringan peer-to-peer. Semua ini bersatu untuk menciptakan sistem keuangan global yang terdesentralisasi, aman, dan transparan. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.